Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Salam kasih dalam Tuhan Yesus buat kita semua. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah demi anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Sepanjang bulan ini kami boleh lewati hanya karena kemurahan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Dan di akhir minggu dalam bulan ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dengan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat bukan hanya memahami tetapi kami juga mengambil keputusan untuk berketetapan hati melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah kami semua pada pagi hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan bahkan setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-17, saya akan baca. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, dari tema ini muncul dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini siapa, Bapak Ibu? Yang kedua adalah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara hidup anak-anak Allah itu seharusnya? Nah, mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang pertama, anak-anak Allah yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ini adalah siapa sih? Begitu ya. Banyak orang berpikir bahwa yang disebut sebagai anak-anak Allah atau yang sering kita sebut anak-anak Tuhan itu berkaitan dengan orang-orang yang melakukan sejumlah aktivitas rohani di gereja. Anak Tuhan itu pelayanan di gereja, rajin ikut persekutuan. Kalau ada kegiatan-kegiatan di gereja biasanya jadi panitia begitu. Karena begitu aktifnya seseorang dalam berbagai aktivitas-aktivitas di gereja, lalu kita bilang itu contoh anak Tuhan yang benar. Kita keliru sebenarnya. Karena kita hanya menilai dari satu sisi. Sebab kekristenan itu bukan hanya bicara tentang bagaimana hidup kita terlihat di gereja. Bagaimana hidup kita terlihat dalam satu aspek di tengah-tengah aktivitas atau kegiatan rohani. Tapi kekristenan itu bicara tentang bagaimana hidup kita terlihat dalam seluruh aspek dan letak di mana kita berada. Gitu ya, dalam berbagai aspek, dalam sisi kehidupan kita dan letak di mana kita berada hari ini. Jadi bukan hanya di gereja, tapi di rumah, di berbagai lingkungan di mana kita berada. Nah saudara-saudara, dalam bacaan ini, Paulus berulang kali menggunakan kata anak. Nah pertanyaannya, mengapa sih Paulus menggunakan kata anak di sini saudara-saudara? Kata anak di sini digunakan itu untuk menunjukkan sebuah konsep, yaitu konsep relasi. Jadi ketika kita bicara tentang anak-anak Allah gitu kan ya, Paulus sedang bicara tentang relasi. Bahwa kekristenan itu penekanannya bukan pada sejumlah aktivitas rohani, aktivitas-aktivitas berbagai kegiatan yang terlihat rohani di dalam gereja. Tetapi penekanannya itu adalah pada relasi. Saudara-saudara, bagi Tuhan relasi itu penting. Dan saudara tahu karena dosa maka relasi kita semula dengan Allah itu pada akhirnya menjadi rusak.
Dan karena untuk menghubungkan relasi yang rusak ini, harganya begitu mahal. Gitu ya. Yaitu darah Kristus. Karena Kristus mati bagi dosa-dosa kita, maka kita punya jalan untuk mempunyai relasi yang benar dengan Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus mati bukan karena orang itu nggak bisa melakukan aktivitas rohani atau ritual rohani keagamaan gitu ya. Tanpa Yesus perlu mati pun orang tetap dapat melakukan hal-hal yang bersifat rohani, yang bersifat ritual, aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Tapi sia-sia saudara-saudara, nggak ada gunanya. Lah kok bisa begitu? Tanpa Yesus kita tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan rohani, aktivitas rohani gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sejak awal memang manusia itu didesain sebagai makhluk yang menyembah. Sebagai manusia kita punya kesadaran akan hal-hal yang supernatural gitu ya. Hal-hal yang melampaui kita. Manusia punya kesadaran akan dirinya sebagai ciptaan itu untuk menyembah Allah. Nah, namun kita semuanya tahu bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa itu membuat kesadarannya menjadi tercemar. Awalnya dia sadar tentang dirinya itu sebagai ciptaan yang diciptakan untuk menyembah Allah, itu menjadi cemar. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kesadaran akan hal-hal yang supernatural gitu, beyond nature-nya dia gitu ya, ini ada, tetap ada, tetapi tujuannya menjadi salah. Nah kita lihat perbedaannya nih. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia sadar betul siapa yang harus dia sembah begitu. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia nature-nya memang didesain itu untuk menyembah. Tapi tujuannya bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Manusia akan selalu mencari berbagai bentuk penyembahan. Dan itu bukan dengan tujuan untuk menyembah Allah yang benar, tetapi untuk memuaskan diri. Manusia mencari bentuk penyembahan, bikin pohon, batu-batu, patung dan sebagainya. Gitu kan ya, untuk supaya dirinya itu yang rasanya kosong itu bisa terisi. Ada rasa damai, tenang gitu ya. Melalui bentuk-bentuk yang dia ciptakan. Kayak gitu. Bahkan dalam dunia modern hari ini orang menciptakan berbagai model bentuk secara tidak langsung disebut sebagai penyembahan gitu kan ya. Kalau bisa berupa patung-patung, bisa berupa manusia, orang tertentu, ya kan, lama-lama bisa jadi berhala, bahkan gitu ya, bahkan aktivitas atau kegiatan rohani pun di dalam gereja bisa jadi merupakan sebuah bentuk penyembahan untuk memuaskan diri sendiri. Ya, ke gereja karena supaya hatiku jadi tenang, ke gereja supaya pikiran yang penat itu jadi hilang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang kita datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan gitu kan ya, hanya untuk tujuan-tujuan seperti itu. Yang padahal sebenarnya tidak demikian Tuhan mendesain kita. Bukan demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tercemar oleh dosa membuat manusia enggak lagi bisa menyadari tujuan secara utuh mengapa dia diciptakan gitu. Jadi orang bisa aja tuh melayani di gereja, aktif melakukan pelayanan-pelayanan, tapi dia nggak punya relasi dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi bahwa kekristenan itu bicara bukan soal aktivitas, sejumlah aktivitas rohani yang dilakukan. Tetapi bicara soal relasi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang bisa aja melayani di gereja, aktif melakukan pelayanan, tapi nggak punya relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, tanpa relasi yang benar, pertanyaannya mungkin nggak sih pelayanan kita jadi berkenan di hadapan Tuhan? Mungkinkah gitu kan ya, tanpa relasi dengan Tuhan, pemberian kita gitu jadi berkenan di hadapan Tuhan? Seberapa banyak pun yang bisa kita berikan, kalau kita nggak punya relasi yang benar dengan Tuhan, semua itu jadi kosong nilainya gitu. Nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Maka jangan heran saudara-saudara, ketika banyak orang Kristen yang katanya melayani Tuhan, tapi hitung-hitungan berapa kali dia sudah melayani begitu kan ya. Minggu lalu kan aku udah, minggu ini jangan dong, gantian dong yang lain. Tapi dia sakit, gimana dong? Ya nggak apa-apa lah, cari orang lain dulu deh. Ya begitu, saudara. Jangan heran karena ada
orang-orang yang mau melayani karena alasan-alasan yang nggak mendasar, begitu saudara-saudara. Kalau bicara soal pelayanan, bagian ini mau, bagian yang itu enggak. Aku nggak cocok deh kalau yang bagian itu, katanya begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilih-pilih hanya karena alasan nggak cocok aja gitu. Artinya orang demikian sebenarnya sedang melayani siapa sih? Sedang menyembah siapa sih? Sedang melayani diri sendiri, bukan Tuhan. Dan itu terjadi karena orang memang gak punya relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Fritz Ridenour, dia tulis buku judulnya Bagaimana Menjadi Orang Kristen Tanpa Menjadi Religius. Dia katakan begini, bahwa ada perbedaan yang besar antara menjadi orang beragama Kristen dengan menjadi seorang Kristen. Orang yang beragama Kristen akan berusaha itu untuk menyenangkan Allah dengan semua tindakannya. Mereka berusaha membuat Tuhan itu senang. Mereka berusaha menjangkau Tuhan dengan semua ibadah dan ritual. Mereka berusaha menemukan Allah. Gitu. Tetapi saudara-saudara, kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan itu malah bicara tentang relasi kita dengan Allah. Bicara tentang apa yang Allah lakukan buat kita. Bicara tentang Allah yang menjangkau kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan mempunyai relasi dengan Allah itu? Nah, karena begini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada awal tadi kita bicara tentang anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu siapa sih? Anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang punya relasi dengan Allah. Jadi kalau begitu pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dimaksud dengan mempunyai relasi dengan Allah sehingga orang itu dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah? Saudara, dalam surat-surat Paulus itu muncul lebih dari 50 kali istilah di dalam Kristus. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama gitu ya, itu Paulus deklarasikan tentang sebuah kebenaran. Di situ dia gunakan istilah begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, garis bawahi kalimat ini. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Istilah ini dalam surat-surat Paulus itu muncul lebih dari 50 kali. Artinya Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang memberikan penekanan penting dalam istilah ini gitu ya. Istilah ini tidak secara sembarangan ditulis oleh Paulus, berkali-kali menekankan atau mengulang-ulang bahasa yang sama, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, lebih dari 50 kali. Artinya saudara-saudara, bahwa berada di dalam Kristus itu penting gitu. Mempunyai relasi dengan Allah itu bicara tentang berada di dalam Kristus. Artinya saudara-saudara, berada di dalam Kristus itu menjadi dasar dari relasi dengan Allah. Tanpa Kristus, saudara-saudara, kita nggak mungkin bisa punya relasi yang benar dengan Tuhan, gitu. Tanpa Kristus kita tidak mungkin dapat mengenal Allah, gitu ya. Karena di dalam Kristuslah secara sempurna Allah itu dinyatakan. Saudara masih ingat ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, dia katakan bahwa Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, begitu. Lalu Tuhan Yesus katakan bahwa kalau engkau sudah melihat aku, niscaya engkau telah melihat Bapa, gitu. Artinya saudara-saudara, bahwa memang orang untuk sampai mempunyai relasi dengan Allah, gitu kan ya, memang harus satu-satunya jalan hanya melalui Kristus. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia itu adalah supaya orang itu mempunyai relasi dengan Allah. Jadi kita bisa simpulkan sendiri bukan? Bahwa ternyata bagi Allah relasi itu sangat penting. Karena relasi itu harganya mahal. Diberikan dengan darah anaknya yang tunggal. Gitu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus tentu tidak berarti sama dengan menjadi sekedar orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada di dalam Kristus itu sama dengan apa yang tertulis dalam Injil Yohanes, ada di dalam Dia, yang artinya hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yohanes mengatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang mempunyai relasi dengan Allah adalah orang yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu artinya adalah orang yang wajib hidup sama seperti Kristus. Yang punya perilaku sama seperti perilakunya Tuhan Yesus. Sehingga menggunakan atau punya perilaku yang sama seperti Kristus itu, saudara-saudara, itu sinkron dengan pengertian kata Kristen. Ya, kalau orang menyebut dirinya Kristen, mestinya artinya seperti Yesus atau berkarakter Kristus, gitu ya, mengikuti Kristus, gitu ya, ketika orang bicara tentang Kristen. Jadi ketika kita bertanya siapa anak-anak Allah yang dimaksud di sini adalah mereka yang mempunyai relasi dengan Allah melalui tanda yang nyata, yaitu mereka hidup di dalam Kristus. Mereka yang mencontohi, meneladani bagaimana Yesus hidup. Jadi orang yang mempunyai relasi itu sekali lagi adalah orang yang mengikuti bagaimana cara Yesus hidup. Meneladani bagaimana Yesus hidup bukan hanya dalam satu area tertentu, tapi dalam seluruh area di hidupnya gitu ya. Nah, hidup kita ini kan banyak areanya gitu kan ya. Dalam berbagai area hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita meneladani Yesus dalam seluruh area itu. Jadi kalau kita di gereja seperti malaikat, jangan sampai kita di tempat pekerjaan kita seperti maling, begitu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita di gereja di tempat persekutuan, di Zoom gitu kan ya, shalom, shalom gitu kan, wah halo, halo gitu kan ya. Tetapi di rumah gitu kan ya, anak-anak nggak respect sama kita gitu, karena kita nggak ada teladan begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, meneladani Yesus harus dalam seluruh area di hidup kita. Bahkan ketika keadaan menuntut Anda dan saya untuk tidak meneladani Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Apakah kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah? Kita sendiri yang bisa jawab. Kalau kita hidup meneladani Tuhan Yesus, maka kita dapat berkata bahwa kita adalah sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita sudah tahu anak-anak Allah ini yang dimaksudnya siapa sih? Jadi bukan anak-anak Allah ini bukan sekedar hanya orang Kristen gitu kan ya, beragama Kristen begitu kan ya, tetapi lebih daripada itu, anak-anak Allah ini bicara tentang orang-orang yang punya relasi dengan Allah, orang-orang yang meneladani Yesus dalam hidupnya gitu ya, dalam seluruh area hidupnya. Maka bagaimana seharusnya kalau orang-orang itu mengakui saya ini adalah anak-anak Tuhan gitu ya, bagaimana seharusnya saya hidup? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk hidup sebagai anak-anak Allah, kita perlu dasarnya dong begitu ya. Karena gini, kita perlu pondasi yang benar. Mengapa sih saya harus hidup benar sebagai anak-anak Allah? Kalau saya nggak punya pondasi, punya dasar, mengapa saya harus hidup sebagai anak-anak Allah? Maka akan mudah sekali kita jadi goyah gitu. Jadi kita butuh dasar. Mengapa sih kita harus hidup sebagai anak-anak Allah gitu ya? Sebelum kita bicara tentang bagaimana caranya. Saudara, dalam ayat yang ke-12, Paulus katakan begini bahwa jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Nah, ini dia nih, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ini, kata Paulus, dasarnya yang pertama ya, supaya kita hidup benar sebagai anak-anak Tuhan, dasarnya yang pertama kita harus ingat bahwa kita ini orang-orang yang berhutang. Gitu. Kita ini orang-orang yang berhutang sama Tuhan. Paulus menggunakan istilah ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita itu telah ditebus, kita yang telah ditebus dengan darah Kristus, itu terikat dengan Allah sepanjang hidup kita. Artinya, kalau kita berhutang kepada Allah, hidup kita berarti terikat kepada Allah. Kalau hidup kita terikat kepada Allah gitu kan ya, maka hidup kita ini bukan milik kita sendiri, saudara-saudara. Jadi suka-suka kita lah ngaturnya gitu. Mau ibadah, ibadah, enggak, ya enggak gitu. Saudara-saudara, kita berhutang hidup sama Tuhan. Karena Ia mati, maka kita jadi hidup. Karena Yesus mati, maka kita dapat hidup.
Karena kita yang berdosa ini maka Allah rela berikan anaknya menggantikan kita. Saudara-saudara, kasih Tuhan bagi kita nggak bisa kita ukur. Gitu ya. Terlalu dalam kasihnya. Kita hanya bisa melihat dengan jelas buktinya. Ukurannya sulit, kita nggak bisa ukur. Sedalam apa, sebesar apa kasih Tuhan itu. Tetapi ukurannya itu bisa kita lihat dengan nyata, buktinya dengan jelas melalui Kristus yang tersalib itu. Saudara, sehingga kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang hidup sama Tuhan, maka harusnya kita akan berupaya untuk hidup bagaimana hidup yang seharusnya sebagai anak-anak Allah. Saudara, dasar yang kedua adalah poin yang tadi yang saya tekankan, yaitu meneladani Kristus. Dasar yang kedua ketika kita, sebelum kita bicara tentang bagaimana sih saya memperlakukan hidup saya ini sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang anak Tuhan. Dasar yang pertama tadi adalah, karena dasar yang pertama tadi, sebelum saya memperlakukan hidup saya ini sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, saya harus ingat bahwa saya ini adalah orang yang berhutang hidup sama Tuhan. Yang kedua, dasar yang kedua adalah untuk hidup sebagai anak-anak Allah, dasarnya adalah meneladani Tuhan Yesus. Saudara-saudara, untuk hidup sebagai anak-anak Allah, patokan kita adalah Kristus. Patokan kita bukan artis gitu-gitu ya. Kan banyak sekarang artis ya yang jadi kesaksian di mana-mana jadi orang Kristen, tapi nanti beberapa tahun kemudian kita kaget, kok ada di penjara, kaget loh dia hidupnya sekarang begini. Bapak Ibu Saudara, manusia bukan jadi patokan kita untuk bagaimana memiliki hidup yang sebagai anak-anak Tuhan gitu. Patokan kita cuma satu, Tuhan Yesus gitu. Bagaimana cara Yesus hidup? Demikianlah, seperti itulah kita harus mencontohinya gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sampailah kita kepada sebuah kesimpulan. Kalau begitu, kalau anak-anak Allah yang dimaksudkan ini adalah orang-orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan. Anak-anak Allah itu untuk hidup supaya mereka bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka harus mengingat dasarnya bahwa kita semua adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan dan patokannya adalah Tuhan Yesus. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah? Paulus tunjukkan kepada kita dimulai dari dalam ayat yang ke-14. Ayat 14, Paulus katakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba lihat. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya bagaimana? Artinya adalah artinya hidup sebagai anak-anak Allah gitu ya. Artinya adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah? Caranya adalah memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Jelas sekali yang ditekankan oleh Paulus. Dalam ayat yang kelima, saudara-saudara, Paulus itu memberikan ciri yang penting untuk menjelaskan perbedaan antara hidup yang dipimpin oleh Roh Allah dan hidup yang enggak dipimpin oleh Roh Allah, gitu ya. Sekali lagi dalam ayat yang kelima, Paulus itu memberikan contoh perbedaannya. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah dan orang yang hidup tidak dipimpin oleh Roh Allah. Dikatakan dalam ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh, gitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang di dunia ini berlomba-lomba justru itu untuk memuaskan keinginan daging, gitu ya, dan bukan Roh. Semua orang berusaha berlomba-lomba itu untuk menuruti keinginan daging, gitu ya. Mencari makanan, minuman yang memabukkan, mencari hal-hal yang paling nikmat untuk dan mampu menghilangkan rasa stres, gitu ya. Mencari uang sebanyak-banyaknya supaya bisa traveling ke berbagai tempat yang mahal di dunia. Bahkan saudara, banyak orang rela membayar
Berapapun harganya demi hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, sementara ketika kita bicara tentang hidup yang dipimpin oleh roh, bicara tentang roh, manusia enggan untuk bicarain hal itu. Saudara-saudara, seringkali kita lupa bahwa sejatinya kalau dibandingkan dengan tubuh kita gitu kan, antara roh dengan tubuh, pada akhirnya tubuh kita ini akan habis gitu. Semua yang kita usahakan untuk kepentingan daging kita, tubuh kita tuh akan lenyap gitu. Uang yang kita keluarkan, usaha yang kita kerjakan gitu kan ya, habis mati-matian, nggak tidur 3 hari 3 malam gitu mungkin ya. Tapi jadi sia-sia gitu karena tujuannya hanya untuk diri kita sendiri gitu. Tetapi saudara-saudara, roh kita ini akan kembali kepada Allah kita, Sang Pencipta. Karena itu saudara-saudara, banyak orang yang sangat menyepelekan kebutuhan rohani. Ibadah nggak ibadah ya nggak apa-apa. Sekali nggak ibadah, 2 kali nggak ibadah, lama-lama jadi kebiasaan. Gitu ya. Apalagi sekarang online gitu ya, via YouTube gitu kan. Kapan aja buka gitu kan ya. Kalau udah lewat jam di GKBI masih ada gereja yang lain, tinggal lihat gitu kan ya. Ya pokoknya suka-suka dah kayak gitu ya. Saudara, nggak berdoa, nggak baca Alkitab, ya nggak apa-apalah. Sekali-sekali gitu, lama-lama juga jadi terbiasa gitu kan ya. Tapi ibu saudara-saudara, kita lupa bahwa seperti tubuh kita butuh makanan, roh kita juga butuh santapan rohani gitu ya. Saya bingung, mungkin karena kita atau orang-orang demikian itu merasa kuat mungkin ya menghadapi hidup tanpa Tuhan gitu ya. Jadi nggak apa-apalah nggak baca kitab, nggak apa-apalah nggak bersekutu dengan Tuhan. Saudara, memenuhi kebutuhan rohani bukan hanya sekedar bicara tentang beribadah di jam ibadah gitu kan ya. Berdoa sebelum makan, baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, seringkali semua ritual-ritual seperti itu gitu kan ya, itu banyak dipakai orang Kristen itu untuk menunjukkan kehidupan rohani gitu ya. Wah, saya lakukan ini karena supaya saya kelihatan bahwa saya ini orang Kristen, saya ini hamba Tuhan. Saya lakukan ini supaya saya kelihatan saya ini majelis, saya ini pelayan Tuhan. Gitu kan ya. Tapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa kekristenan bukan lagi soal hidup beraktivitas rohani, melainkan hidup oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh. Inilah bedanya dengan kehidupan yang hanya beraktivitas secara rohani. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang hari ini yang beribadah gitu kan ya. Bukan karena dia ingin berjumpa dengan Tuhan, karena dia ingin lihat hari ini acaranya seperti apa, ibadahnya dibuat seperti apa hari ini gitu ya. Sama aja lah ibadahnya juga begitu-begitu aja, bosan, akhirnya nggak ikut. Saudara, hati-hati jangan sampai roh kita menjadi kosong karena kita melakukan berbagai aktivitas rohani itu secara sekedar rutin gitu, formal gitu ya. Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai pada akhirnya kita sendiri nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu ya. Hidup oleh roh, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti ditekankan oleh Paulus, bukan berarti hidup menurut daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak perbuatan-perbuatan daging yang membuat kita dapat jatuh terpuruk di dalam dosa. Saudara, bicara soal daging, hidup menurut daging itu enak bukan? Siapa sih yang gak suka duit gitu kan ya? Gak peduli mau halal atau haram gitu kan ya. Kalau lagi butuh, siapa sih yang gak suka duit gitu kan ya. Siapa yang gak suka sih tentang kekuasaan, kehormatan gitu ya. Tapi gitulah ya Bapak Ibu ya. Daging itu kan enak ya. Tapi kan gak selalu menyehatkan gitu. Paulus menyatakan Bapak Ibu Saudara bahwa hidup menurut daging akan membuat kita mati. Mati bukan hanya secara lahiriah di sini maksudnya Paulus, tetapi mati secara rohani. Daging, hidup menurut daging, menurut kemauan kita sendiri gitu kan ya. Lama-lama akan membuat kita tuh ya terus jatuh di dalam lubang yang sama, jatuh terus, gagal bertobat gitu kan ya. Ya tobat kumat terus gitu kan ya. Kalau kita jatuh, pertanyaannya begini saudara, kalau kita jatuh, besok jatuh lagi gitu kan, jatuh terus gitu kan ya. Ini berarti ada yang salah dengan iman kita nih, ada yang salah nih dengan kita gitu ya. Ada yang salah dengan hidup kita. Apanya yang salah gitu? Jangan-jangan iman kita nggak bertumbuh.
Jangan-jangan hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, katanya sebagai anak Tuhan, tapi kita menjalani hidup ini bukan memberi diri dipimpin oleh Tuhan, tapi kita memberi diri kita itu untuk dipimpin oleh keinginan kita, apa yang kita anggap tepat, apa yang kita anggap benar, apa yang menurut kalkulasi kita sudah tepat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hidup berdasarkan hal demikian, maka nggak heran kita akan jatuh mungkin ke dalam lubang yang sama berkali-kali gitu. Kita akan jatuh terus, bertemu persoalan kalah lagi, bertemu persoalan, bertemu di ada cobaan jatuh terus gitu kan ya. Ini kan salah begitu. Kan nggak demikian. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan kita punya kekuatan itu untuk melawan dosa. Saudara, hidup sebagai anak-anak Allah bukan soal kita yang datang kepada Allah, melainkan Allah itu yang datang kepada kita. Hidup sebagai anak-anak Allah adalah bagaimana kita itu pandang Tuhan yang berjalan lebih dahulu gitu kan ya di depan kita. Hidup sebagai anak-anak Allah adalah bagaimana kita menanggapi apa yang Allah sudah buat bagi kita lebih dahulu. Gitu. Jadi hidup sebagai anak-anak Allah itu bukan soal apa yang hari ini saya dapat lakukan buat Tuhan, tetapi apa yang Tuhan telah lakukan buat saya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah adalah kesediaan kita itu untuk berbalik pada Tuhan dan meninggalkan hidup kita, jalan kita yang lama gitu kan ya. Hidup sebagai anak-anak Allah, hidup kita yang lama itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Itu sebabnya Paulus katakan dalam ayat yang ke-15 bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah gitu. Jadi kadang kita mungkin bisa jatuh, saudara-saudara. Tetapi ketika berhadapan dengan dosa gitu ya, ada perbedaannya. Ketika kita berhadapan dengan dosa harusnya itu nggak membuat kita jatuh terus menerus gitu ya, jatuh sampai terguling-guling gitu. Tapi ketika kita berhadapan dengan dosa gitu ya, karena ada roh Allah di dalam kita, karena ada Tuhan di dalam kita, harusnya itu memberikan kekuatan kepada kita gitu ya, memberikan kepada kita keberanian itu untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang nggak Tuhan kehendaki. Kalau kita hidup menurut kemauan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup di dalam daging, hidup karena untuk kemauan kita, berdasarkan apa yang kita anggap benar saja begitu ya, maka yang tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan sulit berkata tidak terhadap dosa. Tapi kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan, kita meneladani bagaimana Tuhan Yesus hidup, maka saya yakin bahwa kita akan dapat berkata tidak kepada dosa. Sekalipun keadaannya tidak mendukung kita untuk berkata tidak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita masih memilih untuk hidup dalam kedagingan berdasarkan kehendak kita sendiri, itu berarti selama ini kita belum sadar kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau kita belum sadar kasih karunia Tuhan yang besar itu kepada kita, sulit bagi kita untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seharusnya motif hidup kita, motif hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh Allah itu adalah karena penghormatan kita yang besar terhadap Tuhan, karena kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Jadi hidup sebagai anak-anak Allah yang memberi diri dipimpin oleh Tuhan gitu kan ya, itu dimotivasi oleh penghormatan kita kepada Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, karena kasih-Nya yang besar tadi, karena kesadaran akan diri kita yang berhutang di hadapan Tuhan, sehingga kita akan lebih condong untuk memilih hidupku harus dipimpin oleh Tuhan. Kita akan lebih condong untuk memilih apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan selalu bertanya, apa yang Tuhan mau saya lakukan hari ini?
bukan lagi soal apa yang akan saya lakukan hari ini. Jadi waktu kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan, hari-hari yang kita lalui akan dilalui dengan pertanyaan yang demikian. Hari ini apa sih yang mau Tuhan lakukan melalui saya? Apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya? Saudara ingat apa yang dikatakan di dalam Yakobus gitu ya, bahwa orang itu seringkali dalam Yakobus pasal 4 itu ya, orang berkata mau pergi ke sini ke kota Anu, sampai di sana akan berdagang setahun kemudian dapat untung dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi dia lupa bahwa manusia itu hidupnya itu cuma sementara saja. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sadar diri bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang ditebus dengan darah Kristus, maka harusnya kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Harusnya kita selalu bertanya apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan lagi soal apa yang mau saya lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan ini ya, antara apa yang Tuhan mau saya lakukan dengan apa yang saya mau lakukan, ini adalah pergumulan kita sepanjang hidup kita, saudara-saudara. Ini pergumulan kita sepanjang hidup. Kita akan terus berjuang untuk dua pertanyaan ini. Yang saya mau lakukan dengan yang Allah mau saya lakukan, gitu ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita nggak mungkin sanggup pikul atau menghadapi pergumulan itu sendirian. Menghadapi dilema dua pertanyaan ini dalam kehidupan kita. Selalu bisa menghadapinya gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup sebagai anak-anak Allah adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Artinya kalau kita dipimpin Roh Allah berarti dialah Tuhan yang berjalan bersama dengan kita setiap saat, setiap detik. Sehingga menghadapi dua pertanyaan yang menjadi pergumulan kita sepanjang hidup kita ini, kita akan dapat mampu untuk berkata, oke, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah gitu kan, maka saya yakin bahwa apapun yang kita lakukan gitu kan ya, maka apapun yang kita lakukan itu akan membuat hati Tuhan menjadi senang. Hati Tuhan akan disenangkan karena apapun yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa terpeleset, kita bisa gagal, kita bisa jatuh gitu kan ya. Namun yang pasti sekali lagi, orang-orang yang hidup sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Tuhan, itu punya harapan, punya kuasa daripada Tuhan, ya kan? Sehingga dia bisa bertumbuh, sehingga dia bisa berubah menjadi apa yang Allah inginkan. Sehingga itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus-menerus belajar meletakkan telinga kita gitu kan pada apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Kita terus-menerus belajar untuk percaya dan mendengarkan apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan jangan pernah lihat ke belakang. Karena kalau kita lihat ke belakang sama seperti orang Mesir tuh Bapak Ibu ya. Mereka sudah di padang gurun, lalu mereka ngomel-ngomel sama Musa. Aduh Musa, kenapa kamu bawa kami ke sini buat mati di sini? Coba kalau kita masih di Mesir ya, itu ada susu, madu, semuanya berlimpah ruah gitu kan. Tapi kamu kenapa bawa kita ke sini gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, gitu ya, yang memberi diri dipimpin oleh Tuhan, tidak meniadakan tantangan, tidak meniadakan pergumulan dalam hidup kita. Tetapi justru di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah tidak adanya aliran sungai Nil begitu kan ya, justru disitulah bangsa Israel dapat melihat mana itu turun dari sorga. Justru di tengah-tengah padang gurun itulah mereka dapat melihat Tuhan memberikan burung puyuh gitu ya. Justru di tengah-tengah padang gurun itulah mereka bisa melihat tiang awan dan tiang api.
Mereka bisa melihat sejumlah manifestasi kuasa Allah yang besar dalam hidup mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, meskipun itu berada di tengah-tengah padang gurun, masuk ke tempat-tempat yang sulit. Ingatlah bahwa bukan soal kemana kita pergi, tetapi dengan siapa kita pergi. Itulah yang akan menolong kita untuk melewati berbagai macam kesulitan dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. Jadi ingat ya, bukan soal di mana kita berada, kondisinya seperti apa, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali sekali lagi untuk setiap kami dapat mengevaluasi diri kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami melabel diri kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi cara hidup kami tidaklah meneladani Kristus. Apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, yang kami lakukan dalam hidup kami. Bagaimana kami memperlakukan orang lain, bagaimana kami memperlakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Seringkali sesuka-suka kami, seringkali tidak berpatokan pada bagaimana Tuhan Yesus kehendaki. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami sama-sama pagi ini supaya kami dapat belajar untuk memandang kepada Tuhan. Bahwa hari-hari yang kami lewati dalam hidup kami ini adalah hari-hari yang penuh dengan banyak tantangan. Ada ranjau di sana sini, dosa senantiasa menggoda kami. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Sehingga dalam situasi apapun kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk dapat bertahan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk berkata tidak terhadap dosa. Terima kasih Tuhan. Sehingga pagi ini Tuhan Yesus kami datang membawa setiap pergumulan kami kepadamu. Setiap kami yang sedang bergumul dengan karakter, setiap kami yang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, setiap kami yang bergumul dengan hal-hal itu, Tuhan kami sungguh berdoa. Tolonglah kami, tolonglah setiap jemaat-Mu, supaya kami bisa menang atas setiap cara hidup karakter yang tidak beres di hadapan Tuhan. Tuhan kami juga mohon kiranya Engkau menolong setiap kami yang sedang bergumul di dalam rumah tangga, yang sedang bergumul dalam pekerjaan, yang sedang bergumul dengan kesehatan, yang sedang bergumul dengan keuangan. Tuhan kami percaya bahwa kami punya Allah yang lebih besar daripada setiap pergumulan kami. Sehingga itu Tuhan kami mempercayai Engkau pada pagi ini bahwa tidak ada satupun persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kami percaya dan kami imani bahwa Engkau Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan boleh tambahkan setahun usia dalam minggu ini, baik itu Ibu Mirna Peggy dan juga Saudara Andri Avantris. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi mereka, untuk kemurahan Tuhan bagi mereka sehingga mereka boleh ada hingga hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan segala kelebihan dan juga kekurangan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan juga punya rencana yang baik buat setiap mereka. Dan kami doakan Tuhan, kiranya di tahun ini menjadi tahun di mana mereka semakin punya komitmen yang sungguh untuk mengasihi Tuhan. Dan kiranya di tahun ini Tuhan jugalah yang akan menjawab setiap doa dan permintaan mereka, harapan mereka, seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik buat mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau mengasihi gerejamu ini. Engkaulah yang mendirikan gerejamu dan Engkaulah Tuhan juga yang akan menyertai dan menopang gerejamu Tuhan. Sehingga kami berdoa untuk setiap kegiatan, setiap program yang dilakukan, setiap persekutuan-persekutuan yang dilaksanakan tiap minggu. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kami percaya itu merupakan bagian dari pembentukan Tuhan bagi gerejamu. Kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap
anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan. Tuhan berkati sehingga seluruh pelayanan yang kami bukan hanya menjadi berkat, tetapi juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, seru kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa dan permintaan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati kita.